Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting untuk mata kuliah statistika dasar. Apakah teman-teman sudah siap? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan file untuk materi pada pagi hari ini. Untuk bukunya, apakah teman-teman sudah mengusahakan? Sudah pesan? Nanti baru pesan, Bu. Nanti, oke. Silahkan nanti segera diusahakan ya, sehingga teman-teman ketika kuliah bisa sambil lihat buku jadinya enak gitu ya, dibandingkan dengan hanya mendengarkan dari Bu Ratri. Oke. Tadi juga sudah Ibu sertakan video mengenai perkuliahan pada pagi hari ini. Tetapi karena ini masih pertemuan dua, mungkin teman-teman masih pemanasan ya. Jadi perlu ini digas-gas kecil-kecil dulu nih, belum sampai full strong, oke. Oke, kita ke pertemuan dua, yaitu mengenai konsep dasar dari statistika, ya. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai apa aja sih, yaitu ada koleksi data, presentasi data, mengenai yang pertama pengertian statistika ya. Yang pertama, statistika adalah ilmu yang memuat kegiatan ada koleksi data, presentasi data, analisis data, dan interpretasi data. Semua kegiatan ini dinamakan kegiatan dari ilmu statistika, begitu ya. Koleksi data itu apa? Pengumpulan dari data. Presentasi yaitu penyajian data, baik dengan data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, diagram pun macam-macam, ada diagram batang, diagram lingkaran, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian data juga perlu dianalisis nih. Kemudian data juga perlu diinterpretasi, dinyatakan ulang, ya, dibaca, dimaknai. Nah, itu artinya interpretasi. Kemudian, nah, ada dua ruang lingkup statistika, yaitu ada statistika deskriptif, di mana kegiatan statistika ini tadi kan statistika ilmu yang mempelajari mengenai 4 kegiatan. Kalau deskriptif, dia hanya berhenti pada presentasi data. Jadi setelah mengoleksi atau mengumpulkan data, data kemudian diorganisir, ditata, ya, kemudian baru dipresentasikan. Berhenti hanya sampai di situ. Nah, teman-teman mahasiswa nanti statistika dasar hanya berhenti pada statistika deskriptif. Kemudian yang kedua ada statistika inferensial. Ruang lingkupnya ini lebih lanjut lagi, di mana statistika inferensial ini ada kegiatan yaitu menganalisis data, ya, yaitu kegiatan mengolah, kemudian menguji datanya. Ini bisa dilakukan dengan uji hipotesis dan menginterpretasikan dari hasil. Nah, mengenai pengumpulan data ada beberapa teknik ya yang digunakan. Ada observasi, ada perhitungan, dan juga ada pengukuran. Ya. Kemudian nih, observasi. Observasi itu ngapain sih? Jadi observasi itu memuat kegiatan pengamatan langsung, wawancara, dan kuesioner. Nah, teman-teman pernah mendengar ya istilah ini ya. Di sini statistikanya bersifat kualitatif atau statistika non-parametrik, di mana kegiatan observasi ini juga berhubungan dengan kegiatan statistika deskriptif. Deskriptif tadi kan koleksi data dan penyajian data. Dia hanya berhenti sampai di situ. Nah, kekuatan analisisnya ini dalam bentuk kata, jadi tidak ada pengujian hipotesis seperti itu. Contohnya adalah situasi ujian nasional, ya.
Kemudian kecemasan matematis siswa SMA. Nah, kalau kita mau melihat kecemasan siswa, ini kan tidak bisa kita tes ya. Kita bisa menggunakan mengamatinya secara langsung, kemudian melakukan wawancara kepada siswa. Nah, ini data yang disajikan nantinya kan bagaimana kecemasan matematis siswa. Jadi ini kan berupa kata-kata ya. Jadi tidak berupa angka. Kemudian nih contohnya situasi ujian nasional. Apakah situasinya tenang, siswanya itu sudah sesuai dengan arahan, ya. Kemudian nih, teknik pengumpulan data ada perhitungan, ada pengukuran. Hati-hati ya. Di sini, apa sih bedanya perhitungan dan pengukuran? Nanti teman-teman bisa cari ya, bedanya apa. Nah, untuk perhitungan ini pada umumnya statistikanya ini bersifat kuantitatif atau statistika parametrik, di mana nantinya dua kegiatan pengumpulan ini berhubungan pada statistika inferensial, di mana analisis datanya ini kekuatannya pada perhitungan numerik untuk menerima atau menolak hipotesis. Contohnya nih, pengaruh keaktifan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Ya, nah di sini ada dua variabel yaitu keaktifan belajar dan prestasi belajar. Nah, di mana di sini akan dilakukan uji ya, uji regresi. Nah, atau uji pengaruh. Ini kan butuh dianalisis ya, dianalisis dihitung berapa sih nilai regresinya, berapa nilai koefisien determinasinya. Oke, jadi tidak hanya berhenti kepada penyajian data saja. Tadi kalau statistika deskriptif kan hanya berhenti pada statistika deskriptif tok. Kalau ini enggak ya, sampai ada uji atau analisisnya. Kemudian contoh lagi yaitu perbandingan hasil UN SMA dari tahun 2010 sampai 2015. Nah, Ibu sampai di sini dulu, apakah sudah ada pertanyaan? Halo? Mau bertanya. Oke, silakan Mbak Adela ya tadi ya. Silakan Mbak Adela. Saya mau statistika kuantitatif itu apa ya, Bu? Atau statistika parametrik? Oke. Nanti ada, jadi kita simpan dulu ya pertanyaannya ya. Data kuantitatif itu apa sih, Bu? Nah, statistika kuantitatif itu apa? Atau statistika parametrik itu apa? Gitu ya, Nak ya, pertanyaannya ya. Oke, nanti ada mengenai jenis-jenis data. Bentar, Ibu lihat dulu ada atau enggak. Nah, ini ada. Sebentar, kalau nggak ada kan nanti akan Ibu langsung jawab. Oh, ternyata belum ada. Oke, ya. Kalau di sini tadi kan ada datanya, statistiknya kualitatif atau non parametrik. Kemudian di sini ada statistika kuantitatif atau statistika parametrik. Nah, ini Mbak Adela merasa kesulitan ya. Ini maksudnya apa sih? Kan kayak gitu ya, Mbak ya. Nah, Ibu jelaskan ya. Kalau statistika kualitatif ini statistika yang bekerjanya untuk data-data yang bersifat kualitatif. Kualitatif itu dia Ibu jelaskan yang kuanti dulu, biar kamu lebih jelas. Kalau kuantitatif itu berhubungan dengan angka. Contohnya di sini kan teknik pengumpulan datanya perhitungan atau pengukuran. Misalkan tinggi badan. Dia nanti hasilnya berupa apa, Mbak Adela? Angka, Bu. Angka ya, misalkan 175 cm. Gitu nggih. Saya mau mengumpulkan data tinggi badan mahasiswa PMAT semester 2. Ini nantinya kan munculnya angka-angka ya 160, 155, 152, 149 kayak gitu nggih. Nah, yang seperti itu, data-data yang seperti itu dinamakan data kuantitatif ya Mbak ya. Jadi datanya berasal dari perhitungan atau pengukuran. Kemudian kalau yang kualitatif itu apa? Di sini contohnya adalah kecemasan matematis.
Nah, kecemasannya bagaimana? Kecemasannya tinggi, sedang, rendah. Bisa contohnya seperti itu, ya. Kemudian situasi ujian nasional, bisa enggak ini pakai angka Mbak Adela? Kira-kira bisa enggak? Nggak bisa, Bu. Enggak bisa. Kira-kira jauh kalau ditanya situasi itu bentuknya apa? Tenang, kondusif, Kondisinya bentuknya gimana? Tenang, misalnya gitu ya. kondusif, Ricuh, misalnya gitu. oh ya, Nah, ramai. ramai, ya. Jadi kalau kualitatif itu tidak bisa menggunakan angka. Jadi lebih kepada menjelaskan kriteria, ya, dengan menggunakan kata-kata, gitu ya. Misalkan lagi nih agama, ya. Agama kira-kira datanya kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif, pinter. Kemudian misalnya hasil belajar. Apa no? Hasil belajarnya masuk dalam berupa nilai Ya, atau ya, gimana? nilai belajar. Kuantitatif. Nanti ya, jadi teman-teman udah bisa ya. Nah, itu bedanya ya. Paham, sayangku? Paham, Bu. Paham ya? Oke, tadi sampai mana ya? Ini sudah tadi ya. Oke, kita lanjut ke pengertian dasar dalam statistika. Yang pertama adalah unit statistik. Nah, unit statistik di sini artinya adalah individu atau orang yang akan diteliti atau disurvei atau didata. Nah, pertama harus diidentifikasi dulu objek. Objeknya atau orangnya ini dapat memberikan informasi mengenai data yang atau permasalahan yang diinginkan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah variabel. Kalian belajar matematika pernah dengar ya variabel ya? Kalau di aljabar variabel adalah apa dah? Sesuatu yang nilainya bisa berubah-ubah kan gitu ya. Ya. Kalau variabel di dalam statistika artinya adalah karakteristik dari objek yang dinilai ini bisa bervariasi, bisa berubah-ubah, ya, dan dapat diobservasi, dibilang atau diukur. Jadi misalkan tadi ya, kita ngomongin misalnya tentang variabel tinggi badan. Oke. Nah, objeknya tinggi badan. Kira-kira tinggi badan dari orang yang akan diteliti, misalkan Ibu akan meneliti mahasiswa PMAT semester 2. Variabel tinggi badan ini nilainya bervariasi atau enggak? Bervariasi. Bervariasi ya. Nah, jadi kan macam-macam. Misalnya, ini misal saja, Mbak Adela tingginya 155, Mbak Feby tingginya 156. Bisa juga Mbak Zulhana sama, tingginya 156 cm. Tetapi kan nilainya bervariasi, bervariasi itu artinya bermacam-macam ya, beda-beda gitu ya, paham ya? Jadi variabel nih, karakteristik. Nah, karakter dari suatu objek yang nilainya itu bisa bervariasi. Tadi kecemasan belajar misalkan. Kecemasan belajar Mbak Syafa misalnya. Mbak Syafa ini kecemasannya tinggi misalkan. Kalau mau belajar itu sangat cemas, ketakutan. Nah, takut. Mbak Zulhana ini kecemasannya rendah. Jadi biasa aja mau kuliah ya biasa aja. Misalkan kayak gitu, oke. Itu kan beda-beda variasi ya, nilainya bervariasi berganti-ganti gitu. Kemudian pengertian berikutnya yaitu mengenai data. Nah, data ini artinya adalah keterangan. Oke. Data adalah suatu keterangan yang dapat berbentuk kualitatif dan dapat berbentuk kuantitatif, yang mana merupakan hasil dari observasi bisa, dari pembilangan bisa, dan juga dari
pengukuran suatu variabel. Nah, tadi di sini ya, Ibu ada tadi teknik pengumpulan data. Tadi Ibu lupa menjelaskan bedanya. Ada perhitungan, ada pengukuran. Nih anak matematika tuh harus tahu nih, apa bedanya perhitungan dan pengukuran. Kalau perhitungan, nah saya mau menghitung banyaknya mahasiswa semester 2. Hitungnya kan satu-satu nih per orang ya. Hitung. Febi, Adela, Zulhana, Syafa'a. Ini kan mencacah. Oke. Satu-satu. Gini ya. Kan ada satu individu, kan nggak ada orang setengah, kan nggak ada. Mau kurus, mau berbobot, mau ideal, kan hitungnya satu tetap ya. Ini jumlahnya ada 18 misalkan, seperti itu. Ya. Itu dari perhitungan. Bedanya apa dengan pengukuran? Pengukuran contohnya mengukur tinggi badan. Tinggi badan kan nggak dihitung ya, tetapi diukur. Tadi ya pakai alat namanya, kalau ini ya berarti pakai mistar misalkan seperti itu ya. Jadi kalau pengukuran itu bisa terjadi error. Kalau penghitungan menghitung banyaknya kursi, menghitung banyaknya mahasiswa. Itu ya, tahu bedanya ya. Mengukur berat badan tuh mengukur ya. Kalau hasil belajar, tes prestasi itu mengukur apa atau perhitungan atau pengukuran? Coba siapa yang bisa? Perhitungan. No. Hasil belajar dihitung? Pengukuran Bu, pakai nilai soalnya. Pengukuran ya. Jadi hati-hati nih, kayaknya kok masih bingung. Misalkan suhu tubuh, perhitungan apa pengukuran? Pengukuran. Pengukuran, setuju semuanya? Yeah. Nah, hati-hati ya. Nanti bisa apa namanya? Kalau sudah punya buku ya, Nak ya. Nanti bisa dibaca, karena kalau di PPT-nya Ibu kan tentunya terbatas ya. Oke, kita lanjut ya, tadi sampai ke data. Nah, tadi kan sudah Ibu sampaikan sedikit ya. Data ini merupakan suatu keterangan dari objek yang diteliti. Objeknya tadi kan punya variabel yang berbeda-beda, punya variasi nilai. Nah, keterangan ini bisa berupa kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif berarti keterangannya itu berupa kata-kata. Misalkan nih contohnya rusak, bagus, kurang, sedang, ya. Ini pakainya data kualitatif, jadi pakai kata-kata. Kalau kuantitatif itu pakai bilangan. Tadi contohnya tinggi badan, berat badan, hasil belajar, gitu ya. Oke. Misalkan kalau Ibu bilang variabel suhu itu kuanti apa kuali? Kuantitatif. Kuanti apa kuali? Kuanti. Ya, siapa yang jawab kuali? Gak apa-apa, ya kita diskusi. Ada yang jawab kuali? Tidak ada? Tadi Bu dengar sidik-sidik oh, kuali gitu. Ayo, suhu, kuanti apa kuali? Ora suhunya panas, dingin, ora ya. Tapi suhunya misalnya 18 derajat Celcius gitu-gitu. 36 derajat, 35. Itu apa masuknya? Kuanti ya. Kalau misalkan jenis kelamin, masuknya mana? Kualitatif. Kualitatif. Udah bisa ya? Bisa paham ya? Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut ke koleksi data. Nah, untuk memperoleh data ini bisa dilakukan dalam bentuk langsung maupun tak langsung. Kalau langsung itu, ya, itu dengan cara mengukur, menghitung, mengamati objek statistik
objek unit statistik. Jadi kalau mengukur ya kan harus ada orangnya secara langsung, ya. Misalkan saya mau tahu nih tinggi badan Mbak Atni. Saya mau mengukur tinggi badannya Mbak Atni. Masuk saya bisa pakai virtual Zoom mengukur tinggi badan? No, ya kan? Kan saya harus langsung ya, langsung melihatnya, ya. Oke, kemudian tak langsung angket wawancara. Nah, kalau misalkan nih, saya mau memberikan angket motivasi belajar. Saya punya angketnya untuk mahasiswa semester 2. Misalkan saya mau minta tolong Mbak Atni. Angketnya tak kasihkan Mbak Atni nyebar angket ke teman-temannya. Terus ada hasilnya didapat, ya kan? Angketnya sudah diisi, dikumpulkan ke Mbak Atni, diberikan ke Bu Ratri. Nah, itu namanya perolehan data dalam bentuk tak langsung. Bisa dipahami ya, Nak ya? Jadi kalau yang langsung tuh harus langsung berhubungan dengan objek statistiknya. Misalnya langsung mengamati. Saya mau mengamati aktivitas belajar. Apakah anak ini tuh aktif atau enggak? Kegiatannya apa aja? Ya. Zoom ini menurut saya Zoom ini tuh langsung. Ya. Kalau tak langsung kan harus dengan orang lain misalkan. Oke, bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mau tanya, penelitian itu kan datanya dari misal wawancara, itu kan berarti kualitatif. Tapi datanya nanti dari kuesioner, Bu. Nanti kuesionernya itu diolah kayak menggunakan SPSS, itu kan memerlukan angka. Itu masuknya nanti kualitatif apa kuantitatif, Bu? Oke, wawancara mengenai apa contohnya? Enggak, Bu, yang pakai kuesioner aja. Biasanya kan kalau di kuesioner ada yang setuju, tidak setuju, itu kan ada angka-angka. Oke, paham Bu Ratri, paham. Misalkan nih, kamu diberi angket mengenai motivasi belajar, gitu kan? Nanti kan ada banyak pernyataan ya. Misalkan pernyataan pertama, saya menyukai mata kuliah statistika dasar. Nanti kan setuju, sangat setuju kan gitu ya. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Nanti kan milih satu, gitu nggih. Terus nanti kan ada pengolahannya kan dalam bentuk angka. Sangat setuju dinilai 4, setuju dinilai 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Gitu nggih maksudnya ya. Tadi yang tanya siapa nih? Hoirina, Bu. Mbak Hoirina. Oke. Nah, setelah itu kan dianalisis ya, dihitung ya. Kan dia pakai angka-angka itu dihitung rata-rata nih. Akhirnya kan ketemu misalnya Hoirina motivasi belajarnya nilainya 20 misalkan. Tetapi kan tidak berhenti sampai di situ Mbak Rina. Oke. Kemudian angka 20, motivasi belajar 20 ini nanti masuk mana? Kriteria tinggi, sedang, atau rendah. Nah, kalau datanya motivasi belajar Mbak Hoirina nilai 20, kriterianya sedang misalkan. Pertanyaan Ibu, itu termasuk data kuantitatif atau kualitatif? Angkanya atau sedangnya tadi? Motivasinya sedang. Nah, motivasinya sedang. Masuk apa? Kualitatif. Kualitatif. Oke, jadi angka-angka di dalam angket itu ya Mbak Rina ya, itu hanya untuk membantu. Kalau utamanya memang dia masuk ke kualitatif. Di sini tadi Bu sudah mana ya tadi ya? Nah, di sini sayang. Oke, di sini ya. Kan tadi kuesioner ya. Masuk statistika kualitatif, dia berupa statistika deskriptif. Dia kan hanya, oh ini Hoirina masuk motivasi belajar sedang. Alfi misalkan masuk belajar motivasi belajarnya tinggi. Kan itu ya Mbak ya. Untuk angka-angkanya nggak dipentingkan, tapi kita butuh datanya nanti. Nah, di sini ya. Datanya itu berupa keterangan yang bersifat kualitatif. Kita kan nggak butuh data, oh motivasinya 20. Kan tidak bermakna ya Mbak Rina ya. Paham maksudnya Ibu? Iya, Bu, paham. Kan orang umum misalnya ngomong motivasinya 20, itu artinya apa sih? Tapi kalau motivasinya rendah gitu kan bisa dipahami ya.
Oke, lanjut. Sudah ada yang bertanya belum? Sampai sini. Ada lagi yang mau bertanya? Belum? Kalau nggak ada, kita lanjut ke klasifikasi data. Teman-teman dilihat dulu nih. Nah, ini Ibu ringkaskan dari bukunya. Saya sebentar ya. Mbak Hoirina kok nggak ada di presensi ya, Mbak? Ini mau Bu, saya sama Nuria nggak ada di presensi. Oh gitu. Tapi untuk administrasi sudah selesai belum? Sampun kula niku Bu, KIP. Oh, Kemarin KIP. sudah, iya. Oke. Nanti kami konfirmasi ya ke BAK ya. Mbak Rina sama siapa? Nuria Fahriyati, Bu. Oke. NIM-nya berapa, Mbak Rina? Belakangnya 20. 020. Mbak Nuria berapa ya? 016, Bu. 016. Oke. Nah, lanjut ya kita ke sini. Ke klasifikasi data. Nah, nanti data ini akan dikelompokkan menjadi 5 ya. Ada skala nominal, skala ordinal, kardinal, interval, dan rasio. Ini wajib ain teman-teman itu bisa membedakan. Ini nanti dia masuk skala yang mana jenisnya. Nah, jenis-jenis data ini akan dibedakan juga menurut perolehannya ya. Nah, dilihat yuk, kita lihat yang pertama skala nominal, perolehannya dari pengamatan atau observasi. Kemudian dia biasanya berbentuk kualitatif. Kualitatifnya tidak memiliki urutan. Contohnya ya, status perkawinan. Nah, status perkawinan ini tidak kawin disimbolkan 1, kawin disimbolkan 2. Tapi kan nggak ada urutannya. 1 ini akan lebih duluan daripada 2, gitu ya. Pernah ya mengisi kayak gini ya, mengisi formulir misalkan, mau buka rekening, agama 1 Islam, 2 Kristen, 3 Protestan, 4 Hindu misalnya, 5 Buddha, 6 Konghucu, misalkan seperti itu. Tapi kan nggak ada urutan. Simbol numerik ini itu tidak untuk memiliki urutan, gitu ya. Paham maksudnya? Untuk skala nominal bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut ke skala ordinal. Nah, ordinal ini diperoleh dari pengamatan observasi atau angket berskala. Bedanya apa dengan nominal? Ini sama-sama bentuknya kualitatif, tetapi ordinal ini memiliki urutan. Contohnya motivasi belajar, ya tadi yang ditanyakan Mbak Rinan. 5 sangat baik, 4 baik, 3 sedang, 2 kurang, 1 sangat kurang. Nah, apakah 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 ini memiliki urutan? Iya, ya kan? 5 ini kan lebih tinggi motivasinya. Maksudnya kan gitu, ya. Dibandingkan dengan 1 itu kan akan beda. Nah, coba perhatikan bedanya contoh skala nominal dan skala ordinal. Jadi yang nominal ini ada angkanya tidak memiliki urutan, kalau ordinal ini angkanya memiliki urutan meskipun bentuknya dia kualitatif. Angka ini hanya simbolis saja ya. Kemudian yang ketiga ada skala kardinal di mana perolehannya ini dari membilang atau menghitung. Nah, ini ya datanya berbentuk kuantitatif diskrit ya, di mana dia 0 artinya tidak memiliki makna. Contohnya jumlah siswa di dalam kelas itu kan harus membilang ya atau melakukan perhitungan tadi ya. Kalau jumlahnya 0 artinya kan tidak ada ya, tidak ada siswanya ya. Kemudian kita lihat ke skala interval. Skala interval ini diperoleh dengan cara mengukur ya. Mengukur ini datanya berbentuk kontinu. Kalian tahu bedanya diskrit dan kontinu enggak, Nak? Ada yang tahu?
Kalau diskrit itu mencacah, ya. Oke. Kalau kontinu yang bagaimana? Dari ukuran. Dari pengukuran ya, kontinu dari pengukuran, kalau diskrit dari menghitung atau membilang, ya. Oke, lanjut. Kalau skala interval ini, nah dia tidak memiliki nol mutlak. Artinya misalkan nih, contohnya variabel temperatur ruangan, ya. Misalkan suhunya 0 derajat. 0 derajat ini bukan berarti tidak ada suhunya, kan tidak, tetapi dia suhunya memang berada pada level 0, begitu nggih. Hasil belajar, kenapa kok dia skalanya interval? Artinya apa? Apakah 0, misalkan hasil ulangannya 0, apakah dia tidak memiliki kemampuan sama sekali? Tidak, ya, tidak seperti itu. Kemudian skala rasio. Rasio ini diperoleh juga dari kegiatan mengukur, dia berbentuk kontinu, tetapi memiliki nol mutlak. Oke, contohnya tinggi badan. Tinggi badan itu 0. Kan nggak ada bendanya ya. Masanya 0 kg. Ya ini nggak ada bendanya. Bahkan udara pun kalau ditimbang kan ada masanya, ya. Nah, ini adalah klasifikasi data, teman-teman perhatikan, nanti dicari bedanya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini? Oke, silakan. Sebutkan nama dulu ya. Nama Zulhana Munfariha, Bu. Ya, gimana? Yang skala interval kan variabel temperatur kalau tidak memiliki nol mutlak. Kalau misalnya negatif, Bu. Negatif Skala boleh. ini berarti. Iya, boleh kan? Maksudnya gini, suhu 0 derajat kan bukan berarti nggak ada suhu. Itu artinya 0 mutlak ya. 0 mutlak kan artinya nih, contohnya 0 kilogram artinya tidak ada benda. Itu namanya 0 mutlak. Oke? Kalau 0 itu nggak ada. Artinya itu 0 mutlak. Oke? Kalau suhu 0 derajat kan dibolehkan. Suhu negatif kan ya ada ya, negatif 15. Misalnya suhu di Eropa kan bisa jadi ya. Tapi kan nggak mungkin jumlah siswa di dalam kelas negatif 15 kan nggak ada. Gitu ya Mbak Zulana ya. Paham, Bu? Paham, Bu. Paham. Oke. Ada lagi mau bertanya? Halo? Belum? Kalau belum, ini udah selesai materinya. Cukup? Atau mau diskusi lagi? Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak ada, gantian Bu Ratri yang tanya ya. Tak tayangkan. Belum tayang. Nih contohnya ya, yang pada bagian jenis data. Nah, kira-kira tak bacakan dari Ibu ya. Nanti termasuk jenis data yang mana, terus alasannya apa. Oke, yang pertama, kemampuan anak di dalam menghitung. Dilihat dulu, nanti kira-kira masuk jenis yang mana. Kalau sudah di-unmute, kamu jawab. Kemampuan anak di dalam menghitung, nanti masuk skala mana? Saya, Bu. Adila. Nama. Adila. Siapa? Adila. Adela. Oke, gimana jawabannya apa, Nak? Mbak Adela. Kalau salah, maaf ya. Menurut saya, kalau maaf salah. Menurut saya, Jawab kok skala maaf ordinal. Skala apa, Nak? Skala ordinal. Skala ordinal, ya. Kenapa? Alasannya kemampuan anak di dalam menghitung. Kenapa? Alasannya? Menurut saya, kemampuan anak dalam menghitung itu ada bentuknya kualitatif, seperti sangat baik, sedang, dan memiliki urutan.
Oke. Ada enggak yang tidak sependapat dengan Mbak Adela? Halo? Enggak apa-apa, enggak sependapat kan enggak apa-apa. Boleh loh. Enggak sama. Ada enggak? Sama semuanya? Ada enggak yang jawabnya interval? Kemampuan menghitung. Iya Bu, interval. Apa nih yang jawab, Mbak Rina? Nggih. Kenapa kok interval, Mbak Rina? Kemampuan menghitung kan nanti anak diberi soal. Dari soal itu nanti ada nilainya. Sehingga itu nanti nilainya kan memiliki urutan, Bu. Nah, itu masuknya nanti ke skala interval. Skala interval. Nah, ini bisa dua pendapat ya. Nah, kalau Bu Ratri ya, tadi kan ada kata-kata kemampuan gitu ya. Kalau kemampuan itu dari hasil tes kalau Bu Ratri ya. Jadi kemampuannya itu kalau berupa angka ya, nanti masuknya skala interval. Nah, kalau dari angka itu sudah kamu bikin kriteria-kriteria, kriterianya tinggi, kemampuan tinggi, sedang, rendah, itu masuknya ke skala ordinal gitu. Paham? Oke, lanjut. Yang kedua ya. Penghasilan pekerja. Masuk skala mana? Penghasilan pekerja dalam bentuk jutaan rupiah misalnya. Mbak Aulia. Skala nominal. Sebentar, Mbak Aulia dulu, Mas. Gimana Mbak Aulia? Kalau menurut saya skala rasio. Skala rasio, kenapa? Karena kan itu bentuknya pengukuran. Kalau rasio memiliki 0 mutlak. Jadi kalau 0 berarti pekerjanya tidak memiliki upah gitu. Oke, semuanya setuju skala rasio? Skala nominal. Oke, yuk siapa ini yang jawab? Ilham. Mas Ilham, skala nominal. Mengapa jawabmu skala ordinal tadi ya? Nominal. Ya, nominal. Kenapa kok nominal, Mas? Tidak memiliki urutan. Kan itu gajinya itu tidak bisa dihitung. Karena ada minim contoh 1 juta, ada 2 juta, ada yang 3 juta. Oke. Bisa dari skala nominal. Oke, ya kita koreksi ya. Atau ada yang menyalahkan Mas Ilham nih? Ora salah kuwi nek nominal misalnya. Ada yang mengomentari pendapatnya Mas Ilham? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bu Retri yang komentari ya. Mas Ilham masih di tempat ya. Tadi kalau pendapatan atau gaji. Nah, gaji ini apakah bentuknya kualitatif atau kuantitatif, Mas? Ilham? Kuantitatif. 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 Kalau kuantitatif nggak boleh masuk skala nominal, Nang. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, jadi dia masuk ke skala rasio, ya. Dia berbentuk kontinu, ya, dan memiliki 0 mutlak. Oke. Aduh. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Ibu berikan latihan, ya. Latihannya silahkan dikerjakan, kemudian boleh nanti jika masih ada yang belum bisa, nanti boleh bertanya. Ya, diskusi dulu antara mahasiswa,
Jika semua satu kelas memang nggak bisa menjawab, nanti boleh ditanyakan ke Bu Ratri. Untuk Zoom-nya Ibu cukupkan, ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ini terakhir nih. Mau Oke. bertanya Mm-mm. tentang di grup tentang kelompok itu loh, Bu. Oh, tentang Itu kelompok. Mm-mm. Berarti. Gimana, Ada Mbak? yang 3. Kan itu sepertinya kelompoknya ada 8 gitu. Mm-mm. Terus gimana? Nanti ada yang 2, ada yang 3 gitu. Kelompoknya milih sendiri atau dipilih, Bu? Sembarang. Kamu mau apa namanya dikocok ya boleh. Nanti komtingnya bikin lintingan, kalian zoom sendiri gitu ya. Terus dilinting, ada yang 2, ada yang 3. Sebentar. Kalian majunya berapa kali ya? Sekali apa 2 kali? Kayaknya 1 ya. Statistika dasar kan 1 kali tok ya. Sebentar, Ibu lihat. Oh, 1 kali ya. 1 kali ya pakai lintingan nggak apa-apa. Atau kalau yang nanti yang cowok-cowok nih, Mas Ilham sama Mas Zakaria jangan jadi satu kelompok. Ya. Atau mau nih satu kelompok nih. Ya terserah lah. Kalau dari Bu Ratri saya nggak milihkan. Kalau kalian mau acak sendiri ya silahkan. Gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di Zoom. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Makasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama.